Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau bimbingan-bimbingan Islam untuk perbaikan individu muslim atau masyarakat muslim, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sedang membahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, atau yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah disampaikan materi tambahan di mana pada pertemuan yang lalu kita bawakan beberapa masalah-masalah penting berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kita ambilkan dari syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala. Ya, kita ringkaskan kemarin yang sudah kita sampaikan. Poin yang pertama, bahwasanya dari hadis di Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 34, yaitu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Maka berarti di situ menunjukkan wajibnya ingkarul mungkar, wajibnya mengingkari kemungkaran. Ya, kemudian kita juga sampaikan yang kedua, bahwasanya mengingkari kemungkaran itu fardu kifayah. Apabila sudah diingkari oleh sebagian orang, maka gugur kewajiban atas yang lain. Kemudian kita sampaikan juga bahwasanya yang dimaksud dengan ma'ruf dan mungkar yaitu timbangannya apa? Syariat. Ya, bukan timbangannya kembali kepada apa kata orang, apa yang umum berjalan di masyarakat, atau apa menurut hawa nafsu. Enggak. Kemungkaran timbangannya syariat, ma'ruf kebaikan itu juga timbangannya syariat. Kemudian sudah kita sampaikan juga bahwasanya ya, orang yang mengingkari kemungkaran itu tidak dipersyaratkan dia itu harus orang yang lurus atau orang yang suci dari segala dosa. Karena kalau dipersyaratkan orang yang mengingkari kemungkaran harus bersih dari segala macam dosa, maka berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Seperti kata sebagian orang, kau nggak usah sibuk, ya nggak usah sibuk mengingkari kemungkaran orang lain. Mending kau sibukkan dengan kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kau aja banyak dosanya kok.
Ya, lebih baik kau sibukkan dengan memperbaiki dirimu, jangan kau ributkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Maka ini keliru. Betul, kita sibuk untuk mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa. Namun itu tidak menutup kemungkinan kita mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain. Meskipun kita melakukan kemungkaran itu sendiri, namun bukan berarti kalau orang lain melakukannya, maka berarti kita biarkan. Contoh kemarin kita sampaikan seorang bapak perokok. Ketika mendapati anaknya merokok, apakah sang bapak tidak berhak untuk melarang, mengingkari anaknya yang merokok? Hah? Berhak. Meskipun dia sendiri masih melakukan kemungkaran. Ya, maka harus dibedakan, dia melakukan kemungkaran untuk dirinya, itu dosa. Namun membiarkan orang lain melakukan kemungkaran, itu malah tambah dosa. Berarti dosanya dua. Tapi kalau dia mengingkari kemungkaran orang lain, dan dia melakukan kemungkaran tersebut karena hawa nafsunya, ya, bukan karena menghalalkan, beda. Maka berarti dosanya satu. Ya, dia akui bahwasanya apa yang saya perbuat ini dosa. Saya akui dan saya berusaha untuk memperbaiki diri saya. Namun bukan berarti orang lain yang melakukan kemungkaran itu saya biarkan. Enggak. Ya, tetap diingkari. Kemudian kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya orang yang mengingkari kemungkaran itu harus seseorang yang memang memiliki ilmu, sehingga dia tahu mana yang mungkar sehingga dia ingkari, dan mana yang ma'ruf sehingga dia tidak ingkari. Nah, sebagian orang yang tidak memiliki ilmu justru mereka keliru. Yang ma'ruf malah diingkari, yang mungkar malah didukung. Kayak sebagian orang, ya, kajian seruan untuk bertauhid kepada Allah, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah. Ini ma'ruf atau mungkar? Ma'ruf, malah diingkari, didemo, dibubarkan, diintimidasi, dan seterusnya. Sebaliknya, kebid'ahan, kesyirikan, pengkeramatan terhadap kuburan-kuburan, malah diapakan sama mereka? Disupport, didukung. Ya, ini sekali lagi karena mereka tidak memiliki ilmu, tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Maka orang yang mengingkari kemungkaran harus dia memiliki ilmu tentang apa yang dia ingkari, dan juga dia memiliki tingkatan. Kalau orang memiliki ilmu, dia tahu prioritas yang lebih diingkari daripada yang lain. Contoh, ada seorang pelaku kesyirikan. Dia ini pelaku kesyirikan, suka mengkeramatkan kuburan-kuburan. Di sisi yang lain, dia ini juga peminum khamr, pecandu khamr. Ya, dia juga pezina. Ya, dia juga meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ya, intinya dalam satu orang ini banyak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Pelaku bid'ah juga. Antum yang ingin untuk mengingkari kemungkarannya, maka yang lebih prioritas apanya? Kesyirikannya dulu. Itu yang lebih antum utamakan. Bagaimana memperingatkan dia dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk bagaimana menghilangkan kesyirikan yang ada pada orang tersebut. Baru kalau kesyirikannya hilang, nah baru kemudian yang lainnya. Ya, jangan kebalik. Urusan maksiat dulu dibereskan, syirik dibiarkan. Keliru. Tidak tahu mana yang prioritas. Kemudian sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya orang yang mengingkari kemungkaran itu harus memiliki 3 sifat. Apa saja? Sebelum mengingkari kemungkaran, ketika mengingkari kemungkaran, dan setelah mengingkari kemungkaran. Apa? Masih ingat? Berilmu, lemah lembut, sabar. Berilmu ketika sebelum mengingkari kemungkaran. Artinya pikirkan dulu, yang kau ingkari ini apakah betul-betul mungkar? Kemudian dengan cara apa kau mengingkarinya?
kemudian apakah dampaknya nanti kemungkarannya hilang atau malah kemungkarannya semakin bertambah, harus ada ilmu dulu. Ketika sudah ada ilmu, baru kemudian take action, kau ingkari kemungkarannya, namun dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Ya, kalau memang lemah lembut, lemah lembut. Tapi kalau harus dengan syiddah, dengan keras, maka dengan keras. Nah, setelah selesai mengingkari kemungkaran, harus apa? Sabar. Jangan terus langsung maunya instan. Begitu diingkari kemungkaran, langsung orangnya berubah. Enggak. Hidayah bukan di tangan kita. Maka harus bersabar. Mungkin 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kemudian kemarin juga kita sampaikan bahwasanya mengingkari kemungkaran dengan tangan, ya itu memang secara asal bagi yang memiliki wilayah, bagi yang memiliki kekuasaan. Namun bagi yang tidak memiliki kekuasaan, bisa dia mengingkari dengan tangan dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Contoh, misalnya Anda dapati di tengah hutan, nggak ada orang, kemudian ada sajen di situ. Ya, ada sajen di situ, atau ada berhala di situ yang disembah. Secara asal, antum nggak punya kekuatan. Antum bukan ya gubernur, bukan penguasa, sehingga antum nggak bisa menghancurkan berhala itu. Namun ketika antum menimbang maslahat dan mafsadat, kalau saya menghancurkan berhala ini, ya saya menghancurkan berhala ini, maka tidak akan ada orang yang mengetahuinya karena di tengah hutan sendirian. Ya. Maka berarti mafsadatnya lebih kecil daripada maslahatnya, yang lebih besar maslahatnya. Maka boleh ketika itu seseorang menghancurkan berhala tadi. Tapi kalau misalnya Anda tahu bahwasanya mafsadatnya lebih besar ketika menghancurkan berhala tersebut, maka lebih baik tidak dilakukan. Ya. Kemudian kita lanjutkan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Kata beliau, para ulama mengatakan takdirul maslahah yarji' ila ghalabatid dhann. Kan tadi dikatakan bahwa kita kalau mau mengingkari kemungkaran, kita wajib untuk mempertimbangkan terlebih dahulu antara maslahat dan mafsadat. Apa timbangan? Ini maslahatnya lebih besar, ini mafsadatnya lebih besar. Maka timbangannya adalah ghalabatud dhann. Ghalabatud dhann itu adalah dugaan kuat. Dugaan kuat, bukan cuma dugaan saja, tapi dugaan kuat. Ketika saya mengingkari kemungkaran ini, ya dugaan yang lebih kuat, saya akan mendapatkan mafsadat yang lebih besar. Saya dibunuh, ya saya mungkin akan dipukuli, dimasa misalnya. Ini namanya dugaan kuat, meskipun kan kita nggak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau mau diurutkan, ada namanya ilmu. Nah, ilmu ini adalah sesuatu yang memang sudah pasti antum ketahui dampaknya. Misalnya, kalau saya melakukan ini, saya pasti akan dibunuh misalnya. Ini namanya ilmu. Tapi kalau dugaan kuat, ya dugaan kuat, kalau saya mengingkari kemungkaran ini, maka besar kemungkinan saya akan mendapatkan ancaman pembunuhan. Saya akan dibunuh. Meskipun belum tentu juga, gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, maka timbangan maslahat dan mafsadat itu kembali kepada dugaan yang kuat. Maka tentu ini dibutuhkan seseorang yang memang memiliki pemikiran yang tajam untuk bisa menimbang antara maslahat dan mafsadat. Kemudian permasalahan berikutnya, li'ingkaril munkar arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Dzakaraha Ibnul Qayyim fi kitabihi I'lam al-Muwaqqi'in. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, tingkatan yang pertama, ayyunkaral munkar
wa yakhlufuhu didduhu. Kemungkarannya diingkari, kemudian hilang kemungkaran diganti dengan ma'ruf. Wa hadzal ingkar wajib. Nah, model yang pertama ini wajib hukumnya. Ingat, kembalinya kemana tadi? Dugaan kuat. Jadi kalau Anda mengingkari sesuatu, besar kemungkinan kemungkarannya hilang berubah menjadi ma'ruf, maka Anda wajib mengingkari kemungkaran itu. Apa contohnya? Bapak kepada anak. Belum tentu juga. Tampar. Orang antum. Ya, antum yang bisa tahu dugaan kuatnya. Ketika antum mau mengingkari kemungkaran, besar kemungkinan kemungkarannya akan hilang berganti dengan ma'ruf. Misalnya ada anak nggak sholat, mungkar. Tapi Anda tahu tipikal anak ini, dia itu nurut sama bapaknya. Apalagi kalau dikasih iming-iming hadiah, dia akan mau. Maka Anda ingkari kemungkaran tersebut. Ya, karena besar kemungkinan dia akan meninggalkan kemungkarannya berganti menjadi ma'ruf. Orangnya menjadi sholat, anaknya menjadi rajin sholat. Sebelumnya dia meninggalkan sholat. Ngerti ya? Contoh-contohnya nanti antum kembangkan sendirilah. Maka kemungkaran seperti ini kalau dugaan kuatnya kayak gini, hukumnya apa? Mengingkarinya wajib, kata beliau. Tingkatan yang kedua, ayyungkarul munkar wala yuziluhu walakin yukhaffifuhu wa hadza wajib. Yaitu mengingkari kemungkaran, besar kemungkinan kemungkarannya nggak hilang, tapi berkurang. Tadi anak nggak sholat, ini anak nggak sholat belas, sama sekali nggak sholat, mulai subuh sampai isya nggak sholat dia. Tapi ketika Anda ingkari kemungkaran tersebut, besar kemungkinan dia mau mengerjakan sholat, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Ya, besar kemungkinan sholatnya masih bolong-bolong, mungkin cuman duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nikah. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya tetap apa? Wajib. Karena mengingkari kemungkaran itu tujuannya adalah untuk menghilangkan kemungkaran atau meminimalisir kemungkaran, meskipun tidak hilang total. Yang ketiga, ayyungkarul munkar wa yakhlufuhu munkarun mithluh. Ketika Anda mengingkari kemungkaran, maka besar kemungkinan akan diganti dengan kemungkaran yang semisal. Ya, diganti dengan kemungkaran yang semisal. Misalnya ada orang, dia nggak sholat subuh. Ya, dia itu nggak sholat subuh. Maka Anda ingkari. Maka besar kemungkinan ketika Anda mengingkari nggak sholat subuh, diganti dengan yang semisal. Subuh ini sholat, duhuri nggak sholat, misalnya. Atau Anda ingkari sholat duhurnya, karena dia nggak sholat duhur, maka dia sholat duhur. Tapi ternyata asarnya nggak sholat. Intinya kemungkarannya itu cuman ganti dengan kemungkaran yang semisal. Paham ya maksudnya ya? Ada anak pacaran, kita ingatkan, kita ingkari kemungkaran bahwasanya kau pacaran itu zina. Ya, putus sudah sama pacarmu, gak usah kamu berhubungan lagi dengan dia. Oh iya pak, wes, nggak pacaran sama dia, ganti. Ganti sama cewek lain, podo ae. Maka kata beliau, wa hadza mahallu ijtihadin, ay mahallu ijtihad minal munkar nafs, hal yunkar amla. Maka ini butuh ijtihad dari orang yang melakukan orang yang memperingatkan kemungkaran itu. Orang yang mengingkari kemungkaran harus berijtihad di sini. Ya, apakah betul dugaan kuatnya itu kalau saya mengingkari ini dia akan berpindah kepada kemungkaran yang lain ataukah tidak? Kalau yang contoh pertama tadi, kemungkaran hilang, tadi ada anak pacaran, maka diingkari, gak boleh pacaran haram, wala taqrabuz zina, kita bawakan dalil-dalil, langsung dia nurut, diputuskan pacarnya, sudah, dia nggak cari pacar lain, sudah, tobat kepada Allah. Yang kedua,
Iya, saya sudah nggak pacaran lagi. Maksudnya nggak pacaran lagi itu nggak ketemuan lagi, nggak. Ya, tapi chattingan online tetap. Ya. Ini kan berkurang. Nah, kalau yang ketiga, contohnya diputuskan pacarnya, malah ganti pacar yang lain. Ya. Nah, yang keempat ini parah. Yang keempat, ayyungkarul munkar wa yakhlufuhu munkarun akbar wa hadza inkaruhu muharram. Ketika kemungkaran diingkari, justru malah berubah kemungkarannya lebih besar. Dugaan kuat kalau kita mengingkari kemungkaran tersebut, maka berpindah dari kemungkaran yang ringan menjadi kemungkaran yang besar. Contoh yang pacaran tadi, nggak boleh pacaran, wala taqrabuz zina, ini hanya sudah diputuskan ceweknya, besoknya malah pacaran sama lanang, mau tambah parah. Tambah parah malah. Ya, putus sama cewek malah sama cowok, naudzubillah. Ya, maka besar kemungkinan demikian. Maka yang seperti ini mengingkari kemungkaran, kalau dugaan kuatnya malah bisa pada kemungkaran yang lebih besar, maka tidak diingkari kemungkaran itu. Ya, untuk sementara tidak diingkari kemungkaran tersebut. Dalam kondisi demikian tidak diberlakukan ingkarul mungkar kalau dugaan kuatnya kayak tadi. Apa contoh yang lain? Demo itu mungkar. Kan niatnya kan mengingkari kemungkaran pemimpin itu. Tapi kan akhirnya bikin rusuh. Iya, cuman demo itu kan bukan, tidak boleh mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Jadi demo itu nggak masuk, karena dari awal sudah salah. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran juga nggak boleh. Seperti kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu awalnya mengingkari Khawarij. Mereka nggak setuju dengan Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kafir. Akhirnya demi untuk melawan statement mereka, Khawarij mengeluarkan formula yang mungkar juga. Pelaku dosa besar imannya sempurna seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Tadi yang bilang apa? Khawarij ya. Ketika Murji'ah berarti antum gitu loh. Ngetes. Ngetes antum. Tunggu ngantuk apa enggak. Ketika Murji'ah mengingkari Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar kafir, maka Murji'ah mengeluarkan formula yang lebih sesat, bahwasanya pelaku dosa besar imannya sempurna seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Maka ini nggak boleh mengingkari kemungkaran dengan mungkar juga. Ya. Maka nggak benar itu contohnya kalau demo itu, karena itu sudah mungkar. Demonya harus diingkari juga. Apa contohnya? Ya, bisa. Ketika ada dua orang pacaran, sudah mabuk cinta, kemudian kita ingkari, ya nggak boleh, ya, harus pokoknya pisah. Kita tahu kemungkinan besar kedua orang ini akan melakukan perbuatan yang nekat, karena dari kemarin sudah ngomong itu terus, nggak oleh pokoknya melayu, ngancem-ngancem. Dan memang kita tahu karakter anak ini seperti itu, ya, kemungkinan besar, dugaan kuat. Maka ketika itu tahan dulu, tidak langsung diingkari, namun tetap kita memikirkan bagaimana cara mengingkari dengan supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ada kisah yang menunjukkan hal ini. Marra Ibnu Taimiyah wa ashabuhu ala unasin minat Tatar. Ada kisah di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bersama murid-muridnya sedang melewati pasukan Tatar, kafir Tatar. Kanu yashrabunal khamr. Mereka sedang minum khamr, tentara Tatar ini. Bukan Qatar ya, Tatar. Hah? Mongol ya, bukan Qatar Piala Dunia kemarin, bukan. Ya, Genghis Khan. Fa ankara alaihim ba'du ashabi
fa ankara Ibnu Taimiyah ala ashabihi haula. Maka ada muridnya yang mengingkari pasukan Tatar yang sedang mabuk-mabukan tadi. Justru sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengingkari ini diseneni beda. Ya. Waqal seraya mengatakan innallaha naha 'anil khamri wal maisir li'annaha tasuddu an dzikrillahi was shalah. Wa haula syurbuhum lil khamr wa yasudduhum an adiyatil muslimin. Wa dzakara hadza Ibnu Taimiyah fi kitab al-Istiqamah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betul Allah melarang khamr. Ya, Allah melarang khamr karena itu bisa melalaikan seseorang dari mengingat Allah, melalaikan seseorang dari sholat. Tapi kalau mereka sadar tidak dalam pengaruh khamr, mereka akan kembali membantai kaum muslimin. Maka Syekhul Islam lebih memilih untuk tidak mengingkari kemungkaran mereka, jarno mendem. Karena ketika mereka dalam posisi mabuk, mereka berhenti dari membunuhi kaum muslimin. Ya, tapi kalau mereka kau ingkari sehingga mereka sadar dari mabuknya, maka mereka kembali membantai kaum muslimin. Ya. Maka ini sama seperti yang kita sampaikan tadi, kemungkarannya lebih parah. Ketika diingkari, kemungkarannya malah lebih parah. Ada tipikal orang-orang demikian ya. Ketika kita mengingkari, justru dia malah mempertontonkan yang lebih mungkar daripada yang kita ingkari. Kayak mangkel nawan dewe tok. Ya, untuk membuat hati kita pegel. Misalnya kita mengingkari kesyirikan seseorang. Ya, kau jangan berbuat syirik kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan minta kepada wali-wali yang telah mati. Maka nggak terima dia. Besoknya dia justru berbuat yang lebih syirik daripada itu. Mungkin dia dalam satu hari dia tabaruk kepada kuburan-kuburan keramat yang banyak dan semua diupload, difoto, dikirimkan ke kita untuk supaya mangkel-mangkel nodok gitu. Ada tipikal orang-orang demikian. Baik. Kemudian kata beliau, tanaza'al ulama halla yungkarul munkar illa idza ru'iya bil ain am yakfil ilm bi ayyi tariqatin min wasailil ain imma bi khabari thiqah wa ghairi dzalik ikhtalafal ulama ala qaulain. Muncul pertanyaan, apakah mengingkari kemungkaran itu harus kemungkaran yang terlihat dengan mata kepala atau cukup informasi yang sampai kepada kita? Paham ya? Mengingkari kemungkaran itu apakah cukup? Apakah harus dengan melihat langsung kemungkaran itu di mata? Atau kita sudah boleh mengingkari kemungkaran hanya dengan informasi yang sampai kepada kita? Maka ada khilaf di antara para ulama. Al-qaulul awal annahu la yungkar illa ma ru'iya bil ain. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh mengingkari kemungkaran kecuali yang dilihat oleh mata. Maka ini pendapat dipilih oleh Imam Ahmad dan sebagian ulama yang lain, karena dalilnya Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang ra'a, melihat. Nah, namanya melihat dengan apa? Dengan mata kepala, bukan mata kaki. Ya, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Pendapat kedua, ayyungkarul munkar mata ma alima bi ayyi wasilatin min wasailil ilm. Boleh mengingkari kemungkaran dengan informasi yang sampai kepada kita dengan cara apapun, dengan thariqah media apapun. Ya, mungkin kita tahu dari medsos ada kemungkaran, ada kesyirikan, ada kebid'ahan misalnya. Ya, kita tahu dari media-media yang ada. Maka boleh diingkari meskipun kita nggak melihatnya langsung. Wa dhahaba ila hadza Ahmad fi riwayatin wa huwa qaulu al-Mawardi wan Nawawi wal Haytami wa azahu ila Syafi'iyah. Ini juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain dan juga pendapat Al-Mawardi, An-Nawawi dan yang lainnya. Wastadalla haula bi umumil adillati fi inkaril munkar wa annaha lam tuqayyidhu wa lam tukhassishu bi ru'yatil aini al-basariyah. Kata beliau,
pendapat kedua ini mereka berdalil dengan keumuman ingkarul mungkar, keumuman dalil-dalil tentang wajibnya mengingkari kemungkaran. Seperti misalnya Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua dalil-dalil itu tidak ada persyaratan harus dengan mata melihat, maka umum. Wa qalu inna dzikra ru'ya fi hadzal hadits kana li sababin wa hiya anna ar-ru'yata awthaqu tariqatin li ma'rifatil munkar wa ma kana li sababin fala mafhuma lahu. Adapun hadis tadi yang mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran, maka melihat itu hanya sebatas sebab mengetahui kemungkaran, bukan satu-satunya cara untuk mengetahui kemungkaran. Karena mata ini memang kalau melihat kemungkaran lebih ini ya, lebih apa? Bukan lebih gerak ya. Iya, lebih kuat gitu loh. Daripada informasi. Karena informasi kan masih memungkinkan apa? Benar atau salah. Ya. Maka yang lebih benar pendapat kedua. Yang penting informasi yang sampai itu adalah informasi yang fiqh. Ya, informasi yang memang terpercaya. Kalau memang tidak terpercaya atau masih samar-samar, maka berarti harus cross check terlebih dahulu. Jangan gegabah mengingkari kemungkaran. Apalagi yang berkaitan dengan bantahan. Ada orang ngasih informasi, Ustadz, kemarin saya mendengar Ustadz Fulan di pengajian ngomong bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ustadz Fulan ngomong kayak gitu. Iya. Ini mungkar atau bukan? Mungkar. Tapi kita nggak melihat langsung, nggak mendengar langsung. Kerungu atau kawong. Mana buktinya? Ada rekaman video? Nggak ada. Ada. Cuman saya mendengarkan langsung. Apalagi orangnya ini juga nggak jelas. Ya, orang yang nggak jelas. Maka yang seperti ini harus apa? Harus tabayun. Mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tapi kalau dia nulis sendiri di medsosnya, pakai tabayun enggak? Enggak usah. Dia terang-terangan menulis kesesatan di medsosnya, bikin status di Facebooknya misalnya, statement-statement yang ngawur, yang sesat, yang kufur, dan itu memang langsung mantuknya, bukan mafhumnya. Memang dohirnya memang seperti itu dia. Maka nggak perlu tabayun. Ada orang-orang ini tabayun, siti-siti tabayun. Kok nggak tabayun dulu? Loh, tabayun itu kalau masih samar-samar, abu-abu, nggak jelas informasinya, simpang siur, baru tabayun. Ini sudah jelas nulis kesesatan. Ya. Dengan bahasa yang terang benderang, bahasa yang jelas, yang gamblang, tidak memunculkan kemungkinan A, kemungkinan B, enggak. Perlu tabayun? Nggak perlu, sikat sudah, bantah kalau yang memiliki ilmu. Langsung dibantah, nggak perlu japri dulu. Kenapa nggak japri dulu? Ya. Kalau kita yang dibantah nggak pakai japri, ngerti ya? Ya. Kalau mereka harus pakai japri dulu, naudzubillah. Ya, maka harus tempatkan japri atau tabayun pada tempatnya. Ya, ada kondisi-kondisi yang memang kita harus tabayun. Kemudian juga antum harus lihat latar belakang orang yang mengucapkan kesesatan ini, kalimat-kalimat yang sesat ini. Apakah dia ini memang backgroundnya ahlu sunnah atau memang dia backgroundnya ahli bid'ah? Ada kata-kata itu yang multitafsir, kalimat-kalimat yang multitafsir. Misalnya gini, sampai kepada ana bahwasanya Ustadz Fulan, dia ini dikenal memang seorang ahlu sunnah. Ya, selama ini sepak terjangnya memang di atas sunnah, di atas akidah yang sahihah. Ada informasi yang mengatakan bahwa Ustadz Fulan, dia itu misalnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki jisim. Allah itu tidak memiliki jisim.
Perhatikan di sini kata-katanya. Allah itu bukan jisim, kata Ustadz Fulan itu. Ustadznya apa tadi backgroundnya? Ahlus Sunnah. Maka ketika itu antum harus cross check kepada Ustadz tersebut, tabayun. Ustadz, apa maksudnya Allah tidak memiliki jisim? Ya, karena kalimat jisim ini, jasmani ini, Allah tidak memiliki jasmani, itu bisa diartikan betul, bisa diartikan salah. Kata sang Ustadz tadi, Allah tidak memiliki jisim, artinya Allah itu tidak memiliki jasmani seperti makhluk. Allah tidak berjisim, artinya Allah tidak memiliki jasmani seperti makhluk. Artinya jangan dibayangkan Allah itu jasmaninya, zatnya seperti jasmaninya makhluk. Zatnya itu seperti zatnya makhluk, tangannya seperti tangan makhluk, wajahnya seperti wajah makhluk. Enggak, Allah enggak kayak gitu. Nah, ini tepat atau enggak? Tepat. Tapi kita sarankan kepada Ustadz, lain kali jangan pakai kalimat apa? Jisim. Karena kalimat jisim ini multi tafsir. Katakan saja Allah tidak sama dengan makhluk. Ya. Ya, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana kalimat yang syar'i, laisa kamitslihi syai'un. Selesai, nggak usah pakai kalimat jisim. Ini kalimat-kalimatnya ahli bid'ah. Oh iya. Tapi kalau ketika ditanya ustadznya tadi, Ustadz, antum katanya bilang Allah tidak berjisim. Maksudnya apa, Ustadz? Dia bilang Allah tidak berjisim, artinya Allah tidak memiliki kedua tangan, Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki kedua kaki. Ya, saya mengingkari sifat-sifat itu semuanya. Nah, nek kowe ngono berarti apa? Hah? Sesat ahli bid'ah ini sudah. Coret sudah dari daftar Ustadz Sunnah ini. Ngerti ya? Coret sudah dari daftar Ustadz Sunnah. Selesai. Makanya perlu tabayun dulu. Kalau dia ini memang Ustadz yang di atas sunnah, mengeluarkan ucapan yang multitafsir, bisa bermakna betul, bisa bermakna salah, antum tabayun dulu. Jangan langsung kesusu, oh Ustadz ini sudah bukan di atas sunnah lagi. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat ini. Enggak, tanya dulu. Karena memang kalimatnya itu kalimat yang multitafsir. Oke. Kemudian, kalau yang mengucapkan tadi adalah memang dai yang terkenal ahli bid'ah, Allah tidak berjisim, memang dia terkenal sebagai dai ahli syubhat. Perlu tabayun? Enggak perlu tabayun. Memang itu kelakuannya. Ngerti ya? Itu memang kelakuannya. Baik. Kemudian permasalahan berikutnya, mimma akhta'a fi fahmihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ada ayat di surat Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, 'alaikum anfusakum. Hendaklah kalian wajib untuk memperhatikan diri kalian, sibukkan diri kalian dengan diri kalian sendiri. Ya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sungguh tidak akan mencelakakan kalian orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat itu tidak akan bisa mencelakakan kalian apabila kalian memang di atas jalan yang hak. Baik, kata beliau, fayudhon anna fi hadhil ayah dalalatun ala adamil ingkaril munkar. Ada banyak orang yang menduga ayat ini ayat yang melarang kita untuk mengingkari kemungkaran. Gak usah mengingkari kemungkaran. Kenapa? Sibukkan dengan diri sendiri. Alaikum anfusakum. Sudah gak usah ribut kemungkarannya orang lain. Sibukkan dengan kemungkaran yang ada padamu. Wa adamul mu'akha fis sukuti alal munkarat wa qad rawa ashabus sunan an Abi Bakar. Ini juga diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pernah berkhutbah dengan membawa ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kemudian wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Kata Abu Bakar, sungguh aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innan nas idza ra'au adh-dhalim falam ya'khudhu ala yadayhi ausyaka an ya'ummahumullahu biiqabin minhu. Abu Bakar melanjutkan setelah membaca ayat tadi. Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya manusia apabila melihat orang yang zalim dan mereka tidak mencegah kezaliman orang tersebut, maka kezalimannya itu akan merata kepada semua orang. Allah akan menimpakan keburukan bukan hanya orang itu saja, tapi kepada semua orang. Ada permisalan yang bagus dari Nabi SAW ketika orang tidak mau mengingkari kemungkaran. Nafsi-nafsi dewi-dewi, sojo ngurusi wong liya, wis urusana awakmu dewi. Biasa sering kan kayak gitu kan, gak usah ngurusi wong liya, ngurusi awakmu dewi ya. Jadi semua diem, sukut, tidak mau mengingkari kemungkaran. Mau orang berbuat syirik, berbuat bid'ah, dewi-dewi lah. Yang penting saya menyibukkan diri dengan dosa-dosa. Saya masih banyak dosa. Iya. Memperbaiki. Saya menyibukkan diri dengan memperbaiki dosa-dosa. Iya. Baik. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, Al-Maidah juga. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Yang demikian karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Ayat setelahnya Allah mengatakan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka. Jadi dilaknat semuanya, padahal yang berbuat kemungkaran mungkin 1-2 orang. Tapi karena yang lain summum bukmun umyun, diam, maka kabeh dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang diam terhadap kemungkaran juga dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi memberikan permisalan seperti qaumun istahamu ala safina. Ya, fa ba'dhum asabu a'laha wa ba'dhum asabu adnaha. Asfalaha. Seperti suatu kaum yang istahamu, yang saling berbagi kapal. Sebagian dapat atas kapal, sebagian dapat lambung kapal. Yang di lambung kapal, kalau mau minta air, pakai ke atas dulu, ngambil air. Nah, kayaknya tandonnya di atas. Maka kalau mau ngambil air, leren munggah dhisik. Maka kata teman-temannya yang bawah, seandainya kita lubangi kapal ini, enak, kita nggak perlu naik-naik ke atas lagi. Bisa langsung oleh apa? Oleh air, oleh banyu. Iya. Kalau satu kapal itu mendiamkan perbuatan orang ini yang mau melubangi kapal, apa yang terjadi? Yang tenggelam siapa? Yang melubangi tok? Kabeh yang tenggelam semuanya. Tapi kalau dicegah, orang yang mau melubangi kapal ini dicegah, maka selamat semuanya. Ini gambaran yang sangat bagus dari Nabi SAW tentang pentingnya ingkarul mungkar. Nggak boleh dibiarkan orang yang berbuat kemungkaran itu, harus diingkari. Mau dia mandek atau tidak, harus diingkari. Ya, harus ada namanya ingkarul mungkar. Kemudian kata beliau, ingkarul munkar ibadatun wa min syurutil ibadat ikhlasun niyah. Fayajibu liman arada ayyunkiral munkar ayyabtaghi bidzalika wajhallah. Mengingkari kemungkaran itu ibadah. Jadi ada pahalanya mengingkari kemungkaran itu. Maka wajib bagi orang yang mengingkari kemungkaran, harus dia mengikhlaskan, memurnikan hal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan apapun selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti seorang misalnya membantah ahli bid'ah. Maka orang yang membantah ahli bid'ah, niatnya dia harus ikhlas karena Allah.
Nggak boleh dia membantah ahlul bid'ah itu dalam rangka untuk pansos misalnya. Nggak boleh. Harus ikhlas karena Allah. Karena membantah kemungkaran itu apa? Ibadah. Namanya ibadah harus ikhlas dan apa? Ittiba. Mengikuti Nabi SAW. Namun ini dari sisi orangnya. Dari sisi kita nggak tahu dia ikhlas atau tidak. Yang penting bantahan dia ini di atas ilmu, di atas bukti, harus kita terima. Ngerti maksudnya ya? Contoh, ada Ustadz Fulan mengeluarkan statement yang sesat, menyimpang, dai kondang, ya, dibantah sama Ustadz Fulan dari Ahlus Sunnah dengan ilmu, ya, bil burhan wal bayan wal hujjah, dengan bukti bahwasanya Fulan ini memang sesat, memang menyimpang karena mengatakan ini dengan bukti videonya ini, dengan bukti bukunya halaman sekian. Bantahannya apa? Qala Allah, qala Rasul, ulama berkata ini, ilmiah bantahannya. Baik. Tapi dia riya. Riya ini maksudnya pansos. Dia ingin membantah sang dai ini supaya dia bisa apa? Naik. Ya, supaya dia, karena yang dibantai ini orang apa? Terkenal, kondang. Baik, maka ini mudaratnya untuk siapa? Untuk dirinya. Adapun kita ngelihat bantahan si dai ini selama ilmiah dan di atas bukti, harus diterima atau tidak? Diterima. Urusan dia ikhlas atau tidak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kemudian bantahannya soalnya nggak ikhlas, dia itu pansos. Duh. Lihat bantahannya sudah. Lihat bantahannya ilmiah enggak? Bantahannya di atas bukti atau tidak? Oh iya sih, bantahannya ilmiah di atas bukti. Ya, bantahannya memang benar-benar qala Allah, qala Rasul, ulama ini kuat sekali bantahannya, hujahnya. Tapi dia enggak ikhlas. Enggak ikhlas untuk urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia di atas ilmu dan di atas bukti, diterima atau tidak? Diterima. Ya. Pernah saya contohkan seperti misalnya panitia pembangunan masjid, ya, bilang kepada orang yang mau menyumbang masjid, Pak, sampean nyumbang 1 M tapi riya, itu lebih baik buat kita daripada 1.000 rupiah tapi ikhlas. Ngerti ya? Kata panitia pembangunan masjid ini, 1 miliar riya itu lebih baik buat kita daripada 1.000 rupiah ikhlas. Hah? Yang berarti kan kata-kata untuk kita, karena kita ini nggak butuh ikhlas. Ikhlas itu yang butuh siapa? Allah. Dia yang butuh ikhlas itu, dia yang harus ikhlas. Panitia cuman butuh duit. Iya, CM masjid tendang dadi. Ya, bisa dimanfaatkan nggak uang 1 M ini? Kau mau riak, sakara beriak. Kau mau pamer di mana? Medsosmu terserah. Yang penting, yang penting ini yang jadi masjidnya, gitu misalnya. Adapun di sisi Allah, maka tentu yang 1 M riak ini ada nilainya di sisi Allah. Nah, ada nilainya. Yang ada nilainya yang 1.000 tadi di sisi Allah. Tapi ojo sewu lah. Gak mari-mari masjidnya. Maka paham ya. Jadi tamat tadi membantah ahlul bid'ah demikian. Nah, maka dari sini salah kalau ada orang mengatakan salafi itu mesti merasa dirinya yang paling betul, selain dia dibantah seolah-olah dia yang betul, sedangkan yang dibantah ini yang salah. Maka kita katakan iya, kita meyakini bahwa yang dibantah ini salah karena dia di atas kesesatan. Namun di sisi Allah bagaimana? Wallahu a'lam. Bisa jadi yang dibantah lebih baik di sisi Allah daripada yang membantah di sisi Allah. Contohnya, ketika dia ada seorang dai ahlul bid'ah, ketika dibantah maka dia rujuk dari kesalahannya, ya, dia bertobat dari kesalahannya.
Padahal kesesatan dia itu keluar dari ketidaksengajaan dan ketidaktahuan. Secara asal dimaafkan nggak sama Allah? Dimaafkan ini si ahli bid'ah ini. Dan dia rujuk dengan bantahan itu, dia tobat kepada Allah. Maka dia lebih baik di sisi Allah. Sedangkan yang ahlu sunnah tadi, yang membantah si ahli bid'ah, dapat rating tinggi dia. Oh, tambah apa ndak sih? Tambah gede ndak sih? Tambah sombong, tambah riak. Akhirnya justru di mata Allah yang mulia yang mana? Yang si ahli bid'ah daripada si ahli sunnah. Bisa jadi kayak gitu? Bisa. Tapi kalau urusan akidah, jalan yang ditempuh, Anda harus lantang mengatakan bahwasanya jalannya ahli bid'ah ini salah. Jalan yang ditempuh ahli bid'ah ini salah. Harus lantang Anda mengatakan demikian. Sering ya kita sampaikan ya, bedakan antara jalan yang ditempuh dengan orangnya. Ya gini aja lah. Anak menerapkan pola hidup sehat. Anak tidur teratur, rajin olahraga, ya nggak ngerokok, makan makanan sehat, nge-gym, ya, habatus sauda, insyaallah. Antum, ya, tidak menerapkan pola hidup sehat, tidur nggak teratur, makan sembarang kalir, ngerokok, suka begadang, ya, dan seterusnya. Maka kalau ditanya siapa yang pola hidupnya lebih sehat, saya lantang mengatakan anak. Bukan sombong itu fakta kok. Sama seperti antum ditanya mana yang lebih betul jalannya, antum yang berjalan di atas sunnah atau fulan yang berjalan di atas bid'ah. Mana antum mengatakan ana lebih benar jalannya. Apanya? Jalannya. Betul, garis bawah itu. Ana lebih benar jalannya. Karena ana meyakini Allah di atas. Ana meyakini bahwasanya pemimpin harus didengar dan ditaati. Ana meyakini bahwasanya takdir itu kehendak Allah dan juga kehendak manusia. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Antum sebutkan poin-poin akidah Ahlussunnah. Sedangkan fulan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Dia meyakini Al-Qur'an itu makhluk. Dia meyakini bahwasanya takdir itu adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini pelaku dosa besar itu kafir. Dia meyakini bahwasanya pemimpin tidak wajib didengar dan ditaati. Loh, kalau dibandingkan antum sama dia, jalannya lebih betul yang mana? Kita, antum nggak usah ragu. Jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Loh, ngono dadak ngono. Kayak main sinetron. Nggak apa-apa antum katakan jalan ana yang lebih betul. Karena apa yang saya yakini ini adalah jalannya Nabi dan para sahabat. Oh, antum berarti merasa suci. Oh, kalau anak beda. Tadi antum ngomong apa? Jalannya, manhajnya. Kalau manhajnya saya lantang mengatakan manhaj saya ini yang betul. Tapi kalau individunya, saya nggak merasa suci. Individunya saya nggak merasa suci. Iya, bisa jadi. Kalau dibandingkan di sisi Allah, saya lebih jelek, lebih hina daripada fulan itu yang di atas bid'ah. Karena bisa jadi fulan yang di atas bid'ah itu di akhir hidupnya dia tobat. Bisa enggak? Bisa. Atau bisa jadi dia di atas bid'ah karena belum sampai ilmu kepada dia. Bisa jadi dia dapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa. Tapi jangan gara-gara ini kemudian antum benarkan manhajnya, antum benarkan jalan hidupnya. Sama ya. Nah, balik ke rokok tadi. Saya lantang mengatakan pola hidup saya ini yang betul. Saya juga lantang memvonis antum pola hidupnya salah. PD. Ya. Kamu, ayo nang dokter. Oh. Kalau sudah dokter ini beda. Yang dibicarakan bukan jalan, bukan metode hidup, bukan pola hidup. Kalau sudah check up ke dokter, maka yang dibicarakan apanya? Individunya. Kalau individunya saya bilang, oh kalau individunya kok disik, ya. Kalau secara individu bisa jadi yang menerapkan pola hidup sehat marah ake penyakitnya. Bisa jadi yang menerapkan pola hidup tidak sehat malah nggak punya penyakit. Bisa? Bisa. Tenanan yang dokter. Setelah dicek sama dokter, betul. Yang menjaga pola hidup sehat ini kolesterol, diabetes,
asam urat, hipertensi, jantung koroner, ono kanker pisan, ngeri-ngeri gitu. Iya. Padahal dia menjaga pola hidup sehat. Loh, ada nggak itu olahragawan apa? Yang rajin olahraga malah? Iya, divonis penyakit macam-macam, iya. Sing rokokan jedal-jedul malah sehat. Kalau kasus per orangnya bisa, tapi jangan kemudian itu dijadikan dalil. Oh, berarti fulan yang jalan hidupnya benar. Tak melok fulan naik nek ngono. Nah, maksudnya? Iya, karena dari check up dokter ini ternyata yang rokokan ini yang lebih sehat. Ada meni rokokan deh. Karena niru fulan yang sehat ini. Enggak. Manhaj itu jelas. Adapun individu-individunya bisa berubah. Ya. Maka sekali lagi kita lantang mengatakan jalan hidup manhaj salaf itu pasti hak. Selain manhaj salaf itu batil. Adapun orangnya tidak boleh dipastikan pasti suci dari dosa. Kemudian yang berikutnya. Oke, silakan. Kata beliau, mengingkari kemungkaran ja'ati syariah bi tariqatin khassah fil ingkari 'alal wulad. Syariat mengkhususkan untuk mengingkari kemungkaran kepada pemimpin berbeda dengan mengingkari kemungkaran kepada selain pemimpin. Di sini terdapat perbedaan yang mencolok antara ahlus sunnah dengan orang-orang dari kalangan harokiyun, hizbiyun, ikhwaniyun, di mana mereka kalau mengingkari pemimpin terang-terangan, tapi kalau mengingkari kebid'ahan sembunyi-sembunyi. Ahlus sunnah kebalikan, kalau mengingkari pemimpin harus sembunyi-sembunyi, kalau mengingkari dai sesat harus terang-terangan. Iya. Ini pernah kisah waktu itu sedang rame musalsal Umar. Musalsal itu sinetron. Pernah tahu ya sinetron Umar bin Khattab itu? Ya, produksinya Qatar ya. Iya, produksinya Qatar. Dan tahu siapa ulama yang mendukung atau menjadi penasehat? Tokohnya Ikhwanul Muslimin sudah meninggal. Oh, Said Qutb harus mati film Umar. Penerusnya Yusuf Al-Qaradawi. Di Saudi ada seorang dai namanya Muhammad Al-Arifi. Ya, ada sebagian orang yang ngefans sama ini Muhammad Al-Arifi karena memang ngomongnya itu berapi-api, kalau khutbah itu bagus gitu. Dia ini pernah dikritik oleh banyak ulama. Kenapa? Karena dia ini katanya saya sudah menasehati Yusuf Al-Qaradawi secara rahasia, sembunyi-sembunyi, berkaitan dengan film Umar ibn Khattab ini. Saya sudah japri. Kalau sama ahli bid'ah japri. Tapi dia ini lantang ketika mengkritik pemimpin, lantang di mimbar-mimbar, di tulisan-tulisan, secara terang-terangan mengingkari pemimpin. Maka di sini kemudian kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, kau menggunakan teori yang kebalik. Harusnya kalau sama ahli bid'ah, pengingkarannya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Terang-terangan di depan umum. Apalagi kesesatan yang menyebar. Tapi kalau sama pemimpin harusnya apa? Sembunyi-sembunyi empat mata. Itu jalan yang betul. Nah, Muhammad Al-Arifi kebalik tadi. Sama pemimpin terang-terangan, sama ahli bid'ah japri-japrian. Kalau ditanya apakah ini amalannya para salaf? Iya. Mereka menasihati pemimpin secara sembunyi-sembunyi. Meskipun ada yang secara terang-terangan, namun mereka tetap memperhatikan maslahat dan mafsadat. Ada beberapa salaf yang mengingkari pemimpin secara terang-terangan di hadapan pemimpin, bukan di mimbar-mimbar. Bedakan ya, mengingkari pemimpin langsung di hadapan pemimpin, meskipun di depan banyak orang, ini dibolehkan selama memang menimbang maslahat dan mafsadatnya.
Jadi mengingkari pemimpin di hadapan pemimpin langsung meskipun di banyak orang. Ini dibolehkan tetap dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Jangan sampai kita mengingkari pemimpin demikian kemudian timbul kemungkaran yang lebih besar. Terjadi pemberontakan, pertumpahan darah, enggak. Namun cara yang lebih selamat adalah mengingkarinya dengan sembunyi-sembunyi dengan empat mata. Ini lebih selamat, lebih meredam gejolak. Apalagi di kondisi seperti sekarang. Bukan dengan cara mengingkari terang-terangan, yaitu di mimbar-mimbar atau di medsos. Ini tidak pernah para salaf mengingkari pemimpin di belakang pemimpin. Menghibai pemimpin di belakang nggak ada. Itu bukan caranya para salaf. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir li'anna dzalika yufdi ilal fawdha. Bukan termasuk manhaj salaf mengumbar aib pemimpin di depan umum atau menyebut-nyebutkan aib pemimpin di mimbar-mimbar, karena itu bisa menimbulkan apa? Kerusuhan, fawdha, kekacauan, huru hara. Ya, maka bukan termasuk manhaj salaf. Ada beberapa masalah-masalah lain yang disebutkan di sini yang juga tidak kalah pentingnya. Seperti misalnya mengingkari kemungkaran itu apakah perlu dengan at-tajassus, memata-matai. Wallahu a'lam, anak kira ini saja. Kalau ada mau ditanyakan, tafadhol ya. Yang tadi yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia melarang anak buahnya, muridnya ya, muridnya mengingkari. Mengingkari di sini kan ada dengan tangan, dengan mulut, dengan lisan atau dengan hati. Maksudnya tadi Ibnu Taimiyah tidak mengingkari, maksudnya tidak mengingkari dalam hal apa? Tidak mengingkari dengan take action. Iya, tapi tetap dalam hati membenci. Iya. Kemudian kaitannya dengan ini, Ustaz. Tadi kan menimbang kemaslahatannya. Yang kita pernah tahu Ibnu Abbas itu datang ke Khawarij. Harura. Ya, perkumpulannya Khawarij. Iya. Nah, satu itu. Kedua, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Padahal itu risikonya besar sekali. Dia sebagai rakyat, sedangkan pemimpinnya itu gimana? Kalau ditimbang dengan masalah dan mafsadat. Iya, kalau nggak salah pernah kita di pertemuan lalu ya. Ya, karena Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu dari Allah dan dia mendapatkan garansi, jaminan dari Allah. Iya. Makanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang telah Allah jaminkan kepada Ibrahim, ya narkuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya, makanya Nabi Ibrahim pede menghancurkan kemudian menantang mereka. Ya. Antum misalnya dikasih jaminan, sudah dikasih jaminan saja berani tidak antum mengingkari kemungkaran seperti Nabi Ibrahim? Hah? Nah, itu menunjukkan iman antum jauh di bawah Nabi Ibrahim. Nabi SAW pernah memberikan jaminan kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali ketika itu disuruh menggantikan beliau di kasur. Jadi Ali yang disuruh tidur di kasurnya Nabi, sedangkan Nabi kemana? Keluar, pergi hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Belum pergi hijrah, masih ke Gua Thawr. Padahal posisi Nabi ketika itu sedang apa? Buronan, DPO. Orang Quraisy sudah sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Para pemuda-pemuda dari masing-masing kabilah sudah dibekali pedang satu-satu, sehingga Nabi keluar rumah langsung di pedang satu-satu. Coba kalau antum yang menggantikan Ali bin Abi Thalib itu, dikasih jaminan sama Nabi, mereka tidak akan bisa mencelakakan wahai Ali. Nabi sendiri mengatakan, ya, mereka tidak akan bisa mencelakakan engkau.
Tidur Ali bin Abi Thalib. Isok lho turu koyo ngono bae tuh. Kita saja meskipun dijamin, kasih jaminan, gak isok turu kita. Iya, dapat ancaman pembunuhan. Ini orang kalau sudah keimanannya luar biasa, ya, maka demikian. Ya, dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Ibnu Abbas. Kayak Ibnu Abbas. Itu kan ke kandang singa istilahnya. Ya, karena ada dugaan kuat dari Abdullah bin Abbas. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi punya kitab namanya Anwarul Masarij tentang fi hiwar baina Ibni Abbas wal Khawarij, dialog antara Abdullah bin Abbas dengan Khawarij. Sebelumnya Abdullah bin Abbas diceritakan minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menasehati atau mendebat Khawarij di Harura, tapi sama Ali gak diizinkan karena inni akhafu ala nafsik, aku mengkhawatirkan dirimu wahai Abdullah bin Abbas. Tapi disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa orang-orang Khawarij mereka masih menghormati aku kok. Artinya mereka nggak akan mungkin membunuhku, mereka nggak akan mungkin menyakitiku, karena mereka masih menghormati aku, memuliakan aku. Nah ini kan namanya tadi dugaan kuat. Ya meskipun ada kemungkinan Abdullah bin Abbas ini dibunuh sama orang Khawarij, karena orang Khawarij ini memandang yang kafir halal darahnya. Tapi tadi dugaan kuat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang jahil, nah, mereka nggak punya ilmu, dan kalaupun disampaikan ilmu, mereka sebenarnya ahlul khair. Seandainya disampaikan ilmu kepada mereka, mereka akan menerima. Seperti ada kisah dua orang Khawarij itu yang ingin melaksanakan ibadah haji, kemudian bertemu dengan majelisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu menyebutkan bahwasanya apa yang disebutkan sama Jabir bin Abdullah? Yang sungai dicelupkan Ya tentang syafaat. Ya, tentang orang yang mendapatkan syafaat. Maka dia berpikir, ya, masa surga yang seluas langit dan bumi hanya diisi oleh orang-orang seperti kita? Ya, sedangkan semuanya tidak masuk surga. Ya, ada namanya syafaat di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang melakukan dosa besar. Yaitu tentang jahannamiyun. Ya, ada jahannamiyun, orang yang sudah gosong di neraka, ya, kemudian dimasukkan ke Nahrul Haya, sungai kehidupan, kemudian dia tumbuh dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, maka ketika itu mereka bertobat. Ini disebabkan karena kejahilan, kebodohan. Ya, maka dari dugaan kuat itulah Abdullah bin Abbas berani untuk mendatangi mereka. Ya. Tapi kalau memang dugaan kuatnya dibunuh, ya sudah, gak bakal berangkat ke sana. Nah, wallahu a'lam. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.